Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Oke, pagi ini kita akan mulai pembelajaran, melanjutkan materi yang minggu yang lalu. Mari kita awali dengan doa dulu. Selanjutnya kita adakan absensi dulu ya. Iya, Pak. Siapa yang tidak hadir nanti akan kelihatan. Ricky hadir? Iya, Pak. Hadir. Adit? Hadir, Pak. Kemudian gimana kondisi keadaan semuanya hari ini? Sehat? Oh ya. Biar lebih semangat pembelajaran kali ini, silahkan berdiri dan kita akan memuji Tuhan ya dengan sebuah lagu bahasa cinta ya. Silahkan berdiri. Karena ku lakukan yang tulus mulia, kasih kita tak berguna. Berilah kami. Oke, silahkan duduk kembali. Materi pada kali ini tujuan pembelajaran kali ini adalah tentang kita akan bahas tentang pembinaan hati nurani. Ya, kalau minggu yang lalu kita memahami hati nurani, sekarang adalah pembinaan hati nurani. Lebih ke bagaimana cara kita nanti menjaga hati, membina, diantaranya peserta didik mampu mengungkapkan rasa syukur. Ya, bisa dilihat di tayangan tujuan pembelajaran, mampu menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari sebagai peserta pelajar yang berkehendak sesuai dengan suara hati nurani. Kemudian melalui media pembelajaran, ya nanti ada media pembelajaran yang disampaikan pada Pak Bambang dan sudah kami share juga pada kalian, yaitu mampu menghubungkan pengalaman hidupnya dengan suara hati nurani. Nanti juga ada literasi yang perlu dipelajari dari Gaudium et Spes. Peserta didik menganalisis pemahaman tentang peranan hati nurani. Peranannya apa? Kita akan melihat dari artikel di dokumen gereja Gaudium et Spes artikel 16 ya. Itu diantaranya tujuan-tujuan pembelajaran pada kali ini dan lebih mengenal juga fungsi dan bagaimana cara membina. Oke, sekarang untuk mengawali materi pada pagi ini ya, itu silahkan men-sharingkan ya. Silahkan peserta didik men-sharingkan, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang unik, yang mengesan. Mungkin ada yang ya terkesan lah dengan pengalaman itu. Bisa dibagikan ke teman-teman. Bagaimana mewujudkan hati nurani dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu perlu di-sharingkan sehingga bisa menjadi kekayaan kita semua. Tidak ada benar salah pada sharing ini ya. Kita yang lain cukup mendengarkan. Siapa yang mau? Ya, siapa yang mau? Wah, banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bergantian ya. Pertama, coba Mas Rafael, ya silakan maju ya, di-sharingkan pengalamannya. Pegang aja. Baik, selamat pagi teman-teman dan Pak Bam. Pagi. Ya, jadi kali ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya, yaitu mengenai hati nurani. Kalau yang saya sharingkan ini mungkin lebih ke kalau gimana kalau kita nggak menaati hati nurani itu efeknya gimana. Nah, jadi saya akan men-sharingkan hal itu. Jadi hal ini bermula pada saat saya kelas 8. Kelas 8 kan masih zaman sekolah online itu ya. Nah, itu tuh benar-benar sekolah online kan kaget gimana sistemnya gimana, kayak harus gimana, tugasnya gimana-gimana, pastinya bingung. Nah, di situ saya kelas 8 ini benar-benar bandel banget. Tugas itu sampai 3 bulan nggak dikumpulin. Sampai udah di chat guru kemana-mana, udah di benar-benar pokoknya di chat guru, di Microsoft Teams sudah di spam sama gurunya, kalau nggak ngumpulin tugas kenapa. Nah, sebenarnya kalau hati saya tuh bilang,
ayo cepet kerjain tugasnya. Tapi kayak gimana ya? Bawaannya tuh malas aja gitu. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman dan Pak Bams. Jadi di sini saya akan men-sharingkan tentang pengalaman saya. Mungkin dari pengalamannya Moses itu tentang seperti melanggar seperti itu. Dan saya sekarang akan men-sharingkan tentang menaati menaati hati nurani yang kita miliki. Di sini saya akan men-sharingkan tentang pengalaman saya di rumah. Jadi waktu itu ibu saya meminta saya untuk membeli barang di warung, dan saya pada saat itu sedang mengerjakan tugas yang lumayan banyak, dan saya merasakan bingung. Ini gimana, mau pilih beli di warung atau mau belajar. Tapi karena pembinaan hati nurani saya lebih memilih untuk membantu orang tua saya, dan itu membuat saya lega, membuat saya nyaman, dan saya setelah melakukan itu saya bisa menjalankan tugas-tugas lain seperti mengerjakan tugas dan belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, makasih Karin telah men-sharingkannya. Demikian beberapa sharing dari kalian ya. Tadi ada beberapa yang mentaati hati nurani, ada yang ngerasa mentaati hati nurani, ada yang merasa melanggar hati nurani. Memang pembinaan hati nurani ya, ini memang sangat perlu. Makanya nanti kita akan melihat bagaimana cara membina hati nurani, bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berusaha untuk mentaati, bagaimana kita harus sungguh-sungguh mewujudkan apa yang dimau oleh hati nurani. Ya, kita akan mendalami tentang materi kali ini. Silakan masuk dalam kelompok, ya. Silakan masuk dalam kelompok, ya. Udah, tinggal diputar kursinya aja. Ya. Rahel, bisa kelompok sini ya. Udah kelompoknya sudah terbagi. Oh iya, Mas Adit, ya. Baiklah teman-teman dan Pak Bambang, sekarang saya akan melaporkan hasil kerja dari kelompok kami. Cara membina hati nurani. Yang pertama, menghormati setiap suara hati yang keluar dari hati nurani kita. Yang kedua, mendengarkan dengan cermat dan teliti setiap bisikan hati nurani. Yang ketiga, mempertimbangkan secara masak dan dengan pikiran sehat apa yang dikatakan oleh hati nurani. Yang keempat, melaksanakan apa yang disuruh oleh hati nurani. Yang kelima, mencari keterangan atau informasi pada yang baik. Misalnya ya Alkitab, dokumen gereja, buku ajaran gereja dan rohani,
dan belajar dari pengalaman orang, terus mengikuti kegiatan rohani seperti retret, rekoleksi, dan lain-lain. Yang keenam dan yang terakhir itu adalah introspeksi diri atau mendengar renungan, refleksi, mawas diri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Tadi sudah banyak disampaikan oleh kelompok 2, kelompok 1, dan juga kelompok 3 ya, sudah menyampaikan semua tadi. Dan banyak yang sudah benar ya. Dan mungkin ada yang beberapa yang kurang lengkap, nanti bisa dilengkapi lagi. Cara pembinaan hati nurani. Kita lihat pertama yaitu menghormati setiap suara hati yang keluar. Ya. Suara hati yang keluar dari diri kita itu kita simak, kita ketahui betul maunya apa yang diperintahkan kepada kita, ya, apa yang dilarang untuk kita, ya, kita dengarin. Maka kita harus akrab dengan diri kita sendiri, mengenal diri. Nah itu loh, ada istilah itu, siapa aku, ya, karena masing-masing dari kita itu sudah ada hukum yang tertulis dalam diri kita. Hukum Allah sendiri tertulis dalam diri kita. Aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat juga sudah ada dalam diri kita. Siapa yang mungkin waktu melakukan sesuatu yang melanggar kemudian merasa deg-degan. Jadi merasa, keringat dingin keluar, terus ketakutan dewe gitu ya, ketakutan sendiri. Karena sedang melanggar suara hati. Nah, tadi siapa itu Mas Rafael ngaku ya, angkat tangan. Yang kedua, mendengarkan dengan cermat dan teliti setiap bisikan hati nurani. Ya, teliti dengan cermat. Ya, apakah memang ini yang baik? Apakah ini yang seharusnya? Apakah ini yang benar? Itu yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian mempertimbangkan secara massa. Ya, kemudian sama melaksanakan apa yang disuruh oleh hati nurani. Yang terpenting lagi nomor 5 ya, di poin yang kelima, silahkan bisa dilihat. Di situ mencari keterangan informasi pada yang baik. Informasi keterangan yang baik. Berarti ini cukup luas ya. Bisa dari konsultasi dengan guru pembimbing, konsultasi dengan pastor, konsultasi dengan rohaniawan. Ya, itu juga informasi. Masalah-masalah kita curhatkan, kita konsultasi. Itu diantaranya untuk membina hati nurani. Juga membaca-baca buku rohani. Buku rohani. Jadi jangan hanya bacaan-bacaan yang profan, yang hanya urusan kerjaan, tapi juga bacaan-bacaan rohani dibaca. Sekarang tidak perlu dengan buku, mungkin dengan alat media, juga buku elektrik, dengan ikut kegiatan-kegiatan di gereja. Kemudian membiasakan untuk refleksi. Refleksi itu bisa dengan merenung, bisa dengan mawas diri, dengan menulis. Siapa yang kalau merenung kemudian menulis? Siapa? Coba angkat tangan. Wah, ini Mas Adit. Kalau merenungkan sesuatu ditulis ya, itu bagus. Nanti menjadi buku renungan tersendiri. Bisa dicetak, diterbitkan, itu tidak apa-apa itu. Oke, makasih. Demikian anak-anakku semuanya, pelajaran kali ini telah selesai dan mari kita tutup dengan doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu sehingga kami semua kini berhasil melewati proses belajar dengan baik. Kami juga hendak mengucap syukur atas kesempatan yang masih Kau berikan pada kami untuk menimba ilmu di tempat ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Mas Adit yang telah memimpin doa penutup kali ini. Pelajaran sampai di sini.